Asri dengan tanggal lahir 21 Agustus 1989 dan mendiami nomor rumah 29. Sosok wanita pekerja keras dan mudah terpengaruh orang lain. Masa lalu yang pahit hingga membuat ia menyesal sampai sekarang. Saya merasakan tidak adanya kebahagiaan dari diri Asri. Entah mengapa, di sini saya melihat adanya ketidakberdayaan pada dirinya sehingga ia selalu dikelilingi penyesalan. Dan menurut mata batin saya melihat adanya tindakan kekerasan dalam keluarga. Selamat malam. Selamat malam, Bro. Selamat malam dan selamat. Silakan duduk buat Mbak Mia. Saya merasakan aura kesedihan di sini dan aura negatif sekali ya. Oh iya, saya minta tolong Mbak Minati untuk ke situ dan membacakan nama, tanggal lahir, tahun dan nomor rumah di dekat situ supaya dia mengapa dilakukan seperti ini. Saya ingin mencoba melihat apakah ada sesuatu respon. Kamu diam aja di situ. Di sini? Iya. Yang paling bawah nomor rumahnya, Mbak. Iya. Namanya Asri. Lahir pada tanggal 21 bulan 8 1989. Betul, Mbak? Iya. Nomor rumahnya 29. Baik. Asri tidak merasakan apa-apa ketika Mbak Minati baca. Merasakan ketenangan. Merasakan ketenangan. Maaf, saya mau nanya. Dari tadi kan Mbak Asri bilang, tapi jangan bilang-bilang ke ibu. Ibu nggak tahu. Ayah gimana? Ayah udah nggak ada. Kalau ibu tahu kira-kira gimana? Saya belum cerita apa-apa, Mas. Aduh, apa jadinya jika ibu kandungnya datang kemari ya? Ini akan jadi mess up dong ya. Akan jadi kacau balau kan? Ini Saya sih emang nggak suka nyuruh-nyuruh orang cerai. Saya sukanya orang rukun. iya. Tapi saya lihat di kepala saya ya, di mata batin saya, di pelipis kamu di sini dipukul gitu. Iya kan? Jujur. Iya, suka hidung saya juga dipukul. Tuh. Lalu pertanyaan saya, apalagi yang harus dipertahankan ya? Dan kasihan juga kalau anak-anak sampai melihat ibunya dipukulin sama ayahnya. Iya loh, kasihan mukanya hancur. Anak-anak saya sih udah ngeliat, tapi karena Udah pernah ngeliat? Pernah Waduh, ngeliat. trauma loh. Trauma Bisa ya. trauma. Trauma. Anak saya juga pernah trauma kalau anak bapaknya suka ngedeketin saya nggak boleh gitu, jadi nggak boleh ya. Tapi kenapa nggak dilaporin sih ke yang paling deket deh, ke RT kalau nggak ke kepolisian ya? Gak tahu, kalau kata orang bodohnya saya itu nggak pernah ngelaporin apa-apa pun, nggak pernah ngadu sama orang tua. Tapi Nah itu anak-anak dia, kenapa nggak ngasih tahu ke ibu? nggak tahu, saya juga nggak punya pikiran ke situ. Tapi anak-anak itu udah jadi saksi semua. Tapi sebagai ibu merasa berhak untuk tahu nggak sih anaknya, walaupun udah berumah tangga ya. Biasanya orang udah berumah tangga kan ya tanggung jawab sepenuhnya dipegang oleh anak. Kalau saya melihatnya, Mbak Asri ini sebetulnya orangnya sangat kuat. Harusnya Mbak Asri dalam hal ini bisa bisa mengarahkan pikirannya apa sih yang harus dilakukan gitu loh. Dengan cara Mbak Asri diam, itu bahkan bukan hanya mencelakai Mbak Asri sendiri, tapi juga anak-anak. Masa depan anak-anak adalah di tangan Mbak Asri. Kalau Mbak Asri seperti ini, anak-anak ikut hancur. Jadi kalau menurut saya alangkah baiknya Mbak Asri bertindak. Ya seperti tadi dilaporkan ke RT RW kemudian dan selanjutnya supaya bukan hanya Mbak Asri yang selamat tapi anak-anak juga. Kemudian saya seyakin-yakinnya ibunya pun kalau tahu sama sekali tidak akan setuju bahwa anaknya dan cucunya melihat kejadian itu dan itu trauma seumur hidup. Ibunya pun tidak rela anaknya disiksa. Dengan cara Asri bertindak, ibunya akan bangga bahwa kamu perempuan yang kuat,
punya prinsip ini punya perjuangkan prinsip, gitu ya. punya harga diri, dan kamu di sini membela anak-anakmu. Jadi harusnya kamu berani gitu loh. Saya nggak tega sama ibu saya. Ibu saya tuh taunya suami saya itu orang yang baik. Oke, ya awalnya begitu ya, tetapi daripada nanti di kemudian hari terjadi apa-apa dengan Mbak Asri dan terlambat. Ya kalau Karena misalnya sudah terbiasa dengan KDRT, kita nggak tahu ya tiba-tiba fatal. kalau misalnya terjadi hal yang nggak diinginkan nanti anak-anak gimana, Mbak? Iya, Anak saya sih kalau saya dia apa-apain suka ngebela saya. ya, tapi Ya, kan tapi nggak tetap benar. anak-anak. Trauma itu bisa Nanti bisa mereka- dua, bisa satu dia menjadi sangat penakut, jadi ini bisa juga menjadi mengikuti apa yang dia Yang dilakukan. Iya, Anaknya laki-laki atau perempuan? Oke, perempuan. Ada laki-laki. jadi dia lihat kan, akan kerekam kan sama si Iya. anak itu. Harusnya Mbak Asri lebih harus menunjukkan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Iya benar. Itu yang saya nggak bisa, itu yang saya nggak sanggup mau kemana. Itu pihak ketiga mungkin yang Iya. mediasi. Kamu kalau melihat Mbak Asri, dia emang karena ketakutan, karena terancam, yang dirasain dari auranya Mbak Asri, seperti apa kondisinya sampai dia memendam semuanya sendiri? Saya merasakan ketakutan yang sangat gede banget. Trauma gede banget juga dirasain. Gamparan itu masih berasa nyut kuping. Kamu tahu kuping kan? Nyut. Jadi Pukul ya? masih itu Sakit masih berasa. Yang Bayu tanyakan, ini saya rasakan energi beliau tuh takut karena terancam kalau aku lepasin dia bakalan makin gini-giniin gaya. Banyak hal yang dia pikirin Mbak Asrinya, ketakutan sendiri. Dia akan semakin jahat kayak aku lepas gimana dan banyak hal Jadi berkecamuk ya. berkecamuk sepertinya. Kita sih memang gampang, aku memang gampang ngomong udah apalagi sih yang dipertahanin, tapi di dalam situ ternyata rumit ya. Itu yang aku rasain, ketakutan yang sangat parah dan gak ada solusinya. Iya. Maksudnya bagi dia, buat dia. Kalau saya sih tenang udah sekarang pasrah aja gimana ya kesananya. Ya, tapi sebenarnya pasar juga perlu tindakan ya Mbak nanti ya. Iya, pasrah bukan berarti nggak berbuat apa-apa ya. Iya. Terus. Kalau Mbak Asri sayang sama anak-anak, harusnya Mbak Asri fight untuk ini demi kebenaran. Betul. Saya pernah mau gugat cerai tapi dia nggak mau. Nggak mau. Gak mau cerai. Nggak mau. Tapi dia memang mencintai Mbak Asri. Cintai saya sih dia, tapi saya udah enggak karena saya terpaksa. Saya tuh nahan aja karena saya hamil sama dia ya udah. Mbak Asri, kalau kami hadirkan Ibu Mbak Asri datang ke sini, Aduh. mau nggak menceritakan ini semuanya ke beliau? Sekarang pelan-pelannya mas ceritainnya ibu saya tuh punya penyakit asma. Sesak nafas. Itu yang aku bilang ya. Jantung nggak bisa ke situ. Iya, Sesak nafas. itu mungkin itu juga yang aku rasain tadi. Bagaimana ya, benar juga Asri ini menyembunyikan ini ke ibunya, jangan-jangan ibunya ada sakit yang tidak Dia diketahui. khawatir itu juga ya. Iya, makanya dia dia khawatir pendam. itu juga. Maka kita tanya dulu ke Mbak Asrinya sebenarnya dia mau nggak untuk menceritakan ini semua, dan kita nggak tahu juga kondisi ibu seperti apa. Iya. Aduh nih, dengar ini cerita nanti anaknya kita seperti ini. kita Karena Mbak bertiga. Asri kalau memang sudah nggak kuat, apalagi yang mesti disembunyikan. Iya. Tapi nanti cara penyampaiannya ya kita bertiga kita akan memperhalus. Yang tadi adegan kamu ditampar, ya pelipis bagian sampai ditendang perutnya itu, mungkin kita tidak akan bicarakan pada ibu kamu ya. Kamu ditendang kan perutnya pas pada saat haid kan, Aduh, ya kan? Pas lagi tuh pernah hamil juga pernah didorong. Pas lagi hamil pun pernah didorong. ya kalau begitu langsung saja kita minta tim FD untuk hadirkan ibunya Mbak Asri datang ke sini. Kita ajak bicara baik-baik ya. Intinya kan kita mau cari solusi supaya ibu tahu permasalahannya meskipun nggak tahu detailnya. Jadi ya paling nggak sedikit demi sedikit bebannya bisa berkurang.